Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah sampai di mana? Mari sudah sampai di kapal nih. Kapal penyeberangan dari Bakauheni ke Merak, kemudian melanjutkan lagi ke Magelang. Mengantarkan anak untuk mondok, bukan untuk mondok ya, mengantarkan anak untuk menyelesaikan permasalahannya karena dia mau operasi gigi. Maka kita ingin memintakan izin kepada dewan gurunya agar setelah semester ini dia bisa kembali ke Lampung, karena memang anak saya ini kecilnya terlalu banyak makan permen, makan coklat, giginya rusak sehingga giginya itu umur 5 tahun masih hitam-hitam. Baru setelah saya buang itu jualan saya yang berupa permen atau coklat itu, kemudian dia jarang makan itu lagi, giginya baru tumbuh. Dan sekarang dampaknya giginya itu seperti rusak. Maka hati-hatilah kepada saudara-saudara kita, jaga hati, jaga anak-anak, jangan sampai mengalami apa yang saya alami atau yang dialami oleh anak saya. Allah Subhanahu wa taala nanti sudah diperiksa, kemudian kemarin sudah pengecekan, sudah dikasih obat karena gusinya ini bengkak. Nanti setelah itu kita diperiksa lagi giginya, kalau sudah tidak bengkak akan dicabut. Setelah itu akan ada pemasangan gigi paling cepat 2 minggu, paling lambat 1 bulan. Maka giginya itu bisa terpasang dengan baik. Ya, sepertinya tidak pede karena giginya rusak tersebut. Apalagi lagi kalau dia mau setoran Al-Quran, katanya tidak pede begitu karena giginya yang rusak. Ya kita turuti saja, yang penting dia mau mengaji, mau mondok, karena sebenarnya menuntut ilmu agama itu wajib. Tapi kalau menuntut ilmu umum itu mubah. Kalau ada kepentingannya untuk agama ya wajib, seperti Zaid bin Harithah pada zaman Rasulullah SAW disuruh untuk mempelajari bahasa Persia, bahasa Ibrani dan lain sebagainya. Karena pada waktu itu umumnya Rasulullah SAW itu mengirimkan surat dakwahnya kepada raja-raja Persia, raja-raja Romawi itu dengan menggunakan tenaga orang-orang di luar agama Islam. Dan makin kesini Rasulullah itu khawatir nanti yang ditulisnya itu tidak sesuai sebagaimana yang dititahkan oleh Rasulullah SAW. Maka ada beberapa orang, termasuk salah satunya Zaid, yang mempunyai otak brilian ini untuk bisa mempelajari bahasa Ibrani, bahasa Persia, bahasa Romawi, sehingga akhirnya surat menyurat itu dilakukan oleh orang Islam itu sendiri. Maka doakanlah semoga bisa lancar sampai ke tempat tujuan. Dikatakan dalam sebuah hadis, perjalanan ini sebagiannya adalah azab. Perjalanan ini merupakan azab karena di situ ada kesulitan-kesulitan. Dalam perjalanan itu biasanya ada kesulitan ini, kesulitan itu dan lain sebagainya. Namun dengan memperbanyak berzikir kepada Allah, ingat kepada Allah, maksud dan tujuannya untuk apa ini, kemudian insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan berikan kemudahan kepada kita untuk bisa melaksanakannya tanpa ada kesulitan yang cukup berat. Karena perjalanan itu sendiri ya memang membutuhkan tenaga, membutuhkan kesabaran ya, hingga sampai tujuan. Jadi Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita cepat sampai. Mungkin nanti ada beberapa orang yang akan kita datangi di silaturahmi ya. Maka mudah-mudahan Masya Allah, ini ada pengumuman dari kru kapal ini, kapal penyeberangan ini. Bagi bapak-bapak yang ingin menyanyi dan berjoget begitu, Masya Allah, itulah keadaan kita pada hari ini. Dan kita untuk menghindari kapal itu supaya tidak mendengarkan yang kayak begitu. Tapi apa boleh buat, memang umumnya pada seperti itu. Cuma kita jangan terpengaruh oleh hal-hal yang sedemikian rupa lah. Begitu.
insyaallah ya teman-teman, mudah-mudahan bisa sampai tujuan dengan baik, dengan mudah, diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala dalam perjalanan ini. Juga perjalanan ini akan dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala, sebab segala sesuatu yang diniatkan untuk mencari ridho Allah, kemudian mentaati Allah dalam perjalanan, tidak melupakan kewajiban kita kepada Allah, kemudian melaksanakan ibadah sholat pun dipermudah ketika dalam perjalanan, seperti jamak qashar begitu kan, untuk mempermudah perjalanan kita. Sebenarnya itu adalah hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah baru saja kita melaksanakan sholat zuhur dan asar secara berjamaah. Ya karena bertepatan dengan hari Jumat, ya kita tidak ada kewajiban kalau dalam perjalanan itu untuk melaksanakan sholat Jumat. Tapi kalau di tempat ya memang wajib untuk sholat Jumat. Mudah-mudahan bisa sampai ke tempat tujuan dengan selamat. Masya Allah, ini bagaimana pemandangan-pemandangan di sini seperti ini. Masya Allah luar biasa. Itu ada beberapa orang di sini. Masya Allah, beberapa orang. Oh, Masya Allah. Tolong ya, jangan lupa di like, share, comment, and subscribe my channel. Oke, Masya Allah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.